Minggu lalu, minggu lalu sudah dibahas mengenai doa Bapa Kami yang seri yang pertama. Hari ini akan dibahas doa Bapa Kami seri yang kedua. Nah, Bapak Ibu di kolom chat itu ada link YouTube ya bagi Bapak Ibu yang belum melihat atau mendengar mengenai seri doa Bapa Kami yang pertama, ya bisa buka link YouTube-nya ya ada di kolom chat dan hari ini adalah lanjutan dari yang Sabtu lalu, ya. Selamat pagi Pak Elcit. Selamat pagi, Pak Ya, Budiman. minggu lalu sudah menjadi berkat bagi kita semua dan Pak Elcit akan melanjutkan lagi bagian yang kedua ya dari yang lalu. Silakan Pak Elcit langsung bisa disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ketik saja di kolom chat atau nanti setelah sesi bisa Bapak Ibu langsung unmute bertanya langsung kepada Pak Elcit. Ya, terima kasih. Silakan Pak Elcit. Yes. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya penuh dengan syukur dan haru. Saya bangga sekali kepada Bapak Ibu Saudara yang sedemikian tekun dan juga bersungguh hati untuk kita bersama-sama mengerti, untuk kita menangkap apa isi hati Bapa, apa sesungguhnya isi hati Yesus. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, supaya kita bisa belajar mempraktekkannya di dalam doa kita sehari-hari dan juga bahkan dalam kehidupan kita. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas sejak minggu lalu dan hari ini kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Apakah bisa melihat share screen dari slide yang Bisa tampil? Pak Elcit? Bisa. Ya, oke, baik. Nah, Yesus mengajarkan ada 6 permintaan di dalam doa Bapa kami. Minggu lalu kita bahas 3 permintaan. Yang pertama, yaitu tentang nama Allah, kerajaan Allah, dan kehendak Allah. Yesus sedang mengajarkan kalau kita berdoa untuk kita berpusat pada kepentingan Allah. Bukan berarti kita tidak boleh mengajukan permintaan kebutuhan kita. Tapi di sini Yesus mengajarkan untuk kita berfokus kepada Allah. Dengan demikian, maka kebutuhan kita itu sudah termasuk di dalamnya, di mana itu menjadi bagian yang tidak sulit bagi Allah untuk memenuhinya ketika kita punya sikap hati yang benar, berpusat kepada kepentingan Allah. Yesus mengajarkan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, saudara, ketika kita fokus kepada kepentingan Allah, nama Allah, kerajaan Allah, kehendak Allah, maka saudara, permintaan-permintaan yang mengenai kebutuhan kita sendiri itu pasti akan dipenuhi oleh Allah di dalam konteks kita butuh untuk kepentingan kita sendiri supaya kita beroleh sumber daya, kekuatan, kasih karunia dalam menggenapi, dalam memenuhi, dalam melaksanakan kehendak dan kepentingan Allah di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya hari ini, saudara, kita akan perhatikan permintaan yang keempat, kelima, dan yang keenam. Apa sesungguhnya yang Yesus ajarkan? Apa maksud Yesus ketika Yesus mengajarkan kita untuk kita mengajukan permintaan kita dalam hal makanan kami, ampunilah kami, dan lepaskanlah kami.
Mari kita lihat permintaan yang keempat. Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Apa maksudnya berikanlah kami? Saudara, melalui doa Bapa kami ini, bukan hanya Yesus mengajarkan kita cara berdoa yang benar, tetapi Yesus sedang memberikan kepada kita paradigma yang benar, cara berpikir yang benar, perspektif yang benar menurut firman Allah. Dan bahkan Yesus sedang mengajarkan kepada kita cara hidup yang benar. Ketika Yesus mengajarkan kita meminta kepada Allah, ya Bapa, berikanlah kami. Itu artinya kita punya perspektif yang benar bahwa segala yang ada pada kita, bahkan segala yang ada di alam semesta ini dan semua yang ada tidak terkecuali, itu semua datang dari Allah dan semua itu milik Allah. Karena Allah lah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dan alam semesta serta semua yang berdiam di dalamnya. Allah lah sumber dari segalanya. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan, minta kepada Allah, berikanlah kami. Dan itu artinya kita tidak bisa membeli. Kita tidak bisa menukarkan apa yang Allah berikan. Yesus sedang mengajarkan kepada kita, minta kepada Allah, mintalah, maka kamu akan menerima. Dan di sini, Yesus sedang mengajarkan praktik dari kualitas sikap hati miskin. Ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin di situ adalah petokos, saudara. Kata petokos di sini adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan seorang yang sedemikian miskin dan hina, tidak punya apa-apa, dan bahkan sudah sekian lama tidak makan, saudara, yang bersimpuh minta kepada seseorang atau tadi minta makan yang sedemikian, kalau saya tidak dikasih makan maka saya mati. Itulah yang Yesus maksud, dan Yesus menghendaki untuk setiap kita murid-muridnya memiliki kualitas sikap hati petokos. Apa itu? Yaitu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sikap hati yang mengandalkan satu-satunya. Kalau Allah tidak memberi saya makan, kalau Allah tidak mengampuni saya, kalau Allah kasihan kepada saya tahu saya pasti mati. Inilah sikap hati yang Yesus ajarkan ketika Yesus mengajarkan kepada kita, berikanlah kami. Bapa, beri pada kami. Kami minta, ya Tuhan. Karena Allah adalah pemberi. Allah akan dengan sukacita, dengan hati yang rela, dengan hati cita memberi. Bahkan hal yang terbaik yang Allah berikan, Bapa beri Yesus kepada kita. Nah, jadi saudara, Yesus mengajarkan berikanlah kami di sini, itu artinya kita punya cara pandang, kita punya mindset, cara berpikir bahwa hidup kita, kemajuan kita, kesejahteraan kita, pemenuhan
bukan semata karena usaha kita sendiri. Kebenaran yang Yesus sampaikan di sini adalah bahwa penyediaan Allah, Allah memelihara kita, Allah mencukupkan kebutuhan kita itu berdasarkan anugerah. Walaupun di dalam prosesnya melibatkan daya upaya kita, melibatkan kerja keras kita. Tetapi sesungguhnya yang terjadi kebenarannya adalah kita hidup oleh pemberian, oleh belas kasihan, oleh anugerah Allah, bukan oleh kerja keras kita semata. Saudara, kalau kita mengerti kebenaran ini, saudara, maka saudara, kita akan terus bertumbuh di dalam sikap hati tokos. Ketika kita terus-menerus bersandar kepada Allah, terus-menerus bergantung secara total kepada Allah. Inilah yang Allah kehendaki. Dan Yesus melanjutkan, berikanlah kami pada hari ini. Nah, saudara sekalian, Yesus sedang mengajarkan bahwa Allah menuntun kita, Allah memberi kita kehidupan itu di dalam bentuk, dalam format hari lepas hari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Rahmatnya, mercy itu selalu baru setiap pagi. Setiap pagi. Setiap pagi. Setiap hari. Saudara, Allah yang menuntun kita. Dan itu sebabnya, saudara, Yesus mengajarkan untuk kita fokus kepada hari ini. Nah, kita mau mengerti bahwa ketika Yesus mengajarkan pada hari ini, bukan berarti kita tidak perlu berencana untuk hari esok. Bukan berarti perlu menyusun langkah-langkah untuk masa depan. Karena Yesus juga mengajarkan untuk kita memperhitungkan apa yang akan kita lakukan ke depan untuk kita menyusun rencana untuk hari esok. Tetapi di sini yang Yesus maksudkan adalah kita tidak dan jangan khawatir. Di dalam Yakobus 4 ayat 15, kalau kita menyusun rencana, kita harus punya cara pandang jika Allah mengizinkan. If the Lord's will, Deo volente. Jika Allah menghendaki, ya, di dalam bahasa Arab, saudara, ini bukan istilah eksklusif dari agama tertentu, ya, saudara. Tapi ini secara linguistik adalah bahasa Arab, yaitu insya Allah, insya Allah, saudara. Itu artinya jika Allah mengizinkan. Jadi kita fokus kepada hari ini, tetapi kita juga menyusun rencana untuk masa depan tanpa khawatir. Karena kita bergantung kepada Allah, maka kita percaya sepenuhnya kepada Allah, kita tidak khawatir, kita serahkan segala rencana kita kepada Allah untuk masa depan. Tetapi hari ini, saya percaya Tuhan memenuhi kebutuhan saya. Dan Yesus melanjutkan, makanan kami yang secukupnya. Nah, di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan makanan kami. Di dalam bahasa Inggris itu mengucapkan seperti bahasa aslinya, yaitu our daily bread. Nah, kata bread ini penting, saudara, karena kata roti di sini, ya, bread, itu punya dua makna, saudara. Makna yang pertama,
Yesus mengajarkan untuk kita minta kebutuhan dasar kita. Roti bicara adalah kebutuhan pokok kita. Termasuk semua kebutuhan untuk kita hidup sesuai panggilannya. Nah, saudara, kenapa Yesus mengajarkan kata bread? Minta roti. Karena roti bicara tentang, saudara, itulah hal yang secara pokok kita butuhkan untuk kita hidup menjalani kehidupan kita sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah memberikan mana kepada bangsa Israel di dalam perjalanan yang dituntun oleh Allah. Nah, saudara, pernahkah kita merenungkan kenapa Yesus mengajarkan untuk kita minta kebutuhan dasar? Kenapa bukan kebutuhan yang lebih lanjut? Kenapa bukan kebutuhan sekunder? Kenapa bukan kebutuhan yang bahkan kebutuhan tersier? Nah, saudara, Yesus punya maksud bahwa Yesus menghendaki untuk setiap kita punya kualitas contentment, saudara. Ya, rasa cukup. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut seterusnya. Nah, kita sekarang bahas dulu makna kedua tentang bread ini. Firman Tuhan mengajarkan roti itu bicara tentang kebenaran firman Allah. Firman itu sendiri. Yesus secara langsung membandingkan roti dengan firman. Karena kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya Yesus sedang mengajarkan kita untuk kita minta bukan cuma kebutuhan dasar secara jasmani, tapi kita minta kebenaran firman Allah itu yang memelihara kita, yang memberikan gizi rohani kepada roh kita. Untuk kita bergantung dalam kehidupan kita bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Di dalam roh kita, kita bertumbuh, kita terpenuhi. Apa maksudnya Yesus ajarin kita untuk minta bread, minta roti secara rohani ini? Inilah kualitas yang Yesus kehendaki untuk kita punya sikap hati yang lapar, yang haus akan kebenaran, saudara. Ketika kita tidak lagi lapar, ketika kita tidak lagi haus, saudara perhatikan, saudara. Ketika kita sudah tidak lagi merindukan firman Allah di dalam hidup kita, saudara perhatikan, coba setiap kita renungkan deh, kapan momen-momen di mana kita menyimpang. Tiba-tiba hidup kita menjadi sedemikian konyol, saudara. Menjadi sedemikian bodoh. Menjadi sedemikian, kalau kita ingat-ingat, ya itu sebenarnya nggak perlu terjadi. Bodoh sekali saya ini. Itu dimulai ketika kita tidak lagi lapar. Ketika kita tidak lagi haus. Ketika kita tidak lagi merindukan firman Allah memelihara hati kita. Memelihara hidup kita di dalam dan kita dengan Allah. Dan saudara, Yesus sendiri menjelaskan identitas dalam konteks ini. Bahwa Yesus adalah roti hidup. Jadi artinya apa ini, saudara? Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa kebutuhan kita sesungguhnya adalah pribadi Yesus itu sendiri. Saudara, Yesus lagi ajarin, bukan aku yang kamu butuhkan. Biar rohmu menikmati aku. Biar rohmu dipuaskan oleh segala kepenuhanku, oleh kasih karunia, limpah, rahmat, anugerah, kuasa, kebenaran, kasih, dan segala kepenuhan
Kristus. Saudara, inilah yang Allah kehendak di dalam hidup setiap muridmu. Di dalam hidup setiap anaknya. Yaitu apa, saudara? Sumber kepuasan sejati dalam hidup kita adalah Yesus. Dan kalau ini sudah terpenuhi, saudara, maka kita tidak lagi, saudara, mencari kebutuhan pemenuhan di dalam roh kita dari hobi kita, saudara. Saya tidak sedang berkata bahwa hal-hal lain itu berarti tidak boleh atau tidak benar, saudara. Tetapi di sini kita mau mengerti konteks yang Yesus maksudkan, bahwa Yesus mau aku yang jadi sumber pemenuhan. Dan kalau aku sudah jadi sumber kepuasanmu, hal-hal lain itu bukan lagi menjadi salah satu sumber untuk memenuhi kepuasan pribadimu. Orang yang menjadikan Yesus, saudara, adalah roti hidup. Memenuhi kebutuhan rohnya. Tidak lagi menjadikan hobi ya sebagai sumber, sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan roh, kebutuhan hidupnya. Tidak lagi menjadikan aktivitas-aktivitas lain. Saudara, orang yang sumber kuliner utamanya adalah Yesus, tidak lagi menjadikan kuliner sebagai pemuasan kebutuhan hidupnya. Tidak lagi menjadikan media sosial sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya. Tidak lagi menjadikan kegiatan-kegiatan bahkan pelayanan, saudara, sebagai sumber pemenuhan kebutuhan eksistensinya. Tidak lagi menjadikan hal-hal, saudara bisa sebutkan sendiri. Pekerjaan, bahkan keluarga, bahkan saudara, hal-hal lain, saudara, yang itu dijadikan sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya. Yesus berkata, barang siapa haus dan lapar, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Makan aku roti, akulah air hidup. Dan saudara, Yesus mengajarkan bread nih, untuk kita minta roti ini. Karena Yesus menghendaki untuk kita punya kualitas contentment. Kenapa Yesus tidak mengajarkan justru kebutuhan yang lebih lanjut untuk kita minta? Untuk kita minta kebutuhan yang tertinggi, bahkan kebutuhan kemewahan dan seterusnya. Karena Yesus menghendaki untuk kita punya kualitas menyadari bahwa Allah sudah mencukupi kebutuhan dasar saya untuk kesejahteraan saya hari ini, dan saya mensyukurinya. Wow, saudara, orang yang punya kualitas contentment, saudara, itu saudara, makan apapun, makan nasi pakai garam saja, saudara, itu penuh dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Tetapi orang yang nggak punya kualitas ini, saudara, walaupun makan berlimpah ruah, tetap tidak merasa puas. Saudara tahu, firman Tuhan mengajarkan, Paulus mengaku, saudara, untuk punya kualitas contentment ini kita harus belajar. Aku telah belajar mencukupkan diri. Untuk kita punya kualitas contentment, kita harus melatih diri. Kita harus mendisiplin diri kita sendiri, saudara.
kita harus melatih hati kita untuk kita merasa cukup dengan kebutuhan dasar yang Tuhan sediakan. Inilah yang Allah lakukan terhadap bangsa Israel untuk setiap anaknya. Merasa cukup untuk konten dengan apa yang Allah sudah sediakan. Kebutuhan dasar bagi kita. Dan ini penting, saudara. Kenapa? Karena, saudara, kalau kita tidak konten dengan kebutuhan dasar yang Allah sediakan, saudara perhatikan, ini penting. Maka sampai kapanpun dan sampai segala pemenuhan kebutuhan yang lain pun sudah terpenuhi, kita tidak akan bisa konten kalau kita tidak konten dengan kebutuhan dasar. Dari mana kita tahu, Pak? Emang kalau kita udah kaya raya, sedemikian rupa, Tuhan sudah memberkati kita berlimpah-limpah. Bukannya kita bisa justru merasa konten karena semuanya tersedia. Dan semuanya kita bisa nikmati. Nah, saudara, makanya saudara, firman Tuhan ajarkan Paulus sendiri mengakui, aku telah belajar mencukupkan diri. Untuk konten kita harus belajar. Ini tidak otomatis, saudara. Saudara sadarkah siapa orang yang paling kaya raya secara holistik? Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, saudara pernah renungkan siapa? Nah, saudara boleh saudara tulis di dalam chat, saudara. Menurut saudara, siapa orang yang paling kaya raya di dalam segala aspek hidupnya yang pernah tercatat baik di Alkitab maupun yang pada masa ini, saudara? Ya, saudara bisa tulis di dalam chat. Siapa? Orang yang paling sejahtera, orang yang paling terpenuhi semua kebutuhan. Ya, apakah saudara memungkinkan untuk menulisnya di dalam chat? Kiranya saudara bisa tuliskan. Ya, mari kita berinteraksi. Ya, mari kita saling membangun untuk kita bersama-sama belajar, untuk kita mengerti apa yang Yesus maksud. Ya, silakan saudara tulis di dalam chat siapa orang yang paling kaya. Ya, ada yang menulis Salomo, ya, Sulaiman atau Salomo anak Daud. Ya, ini adalah raja yang kaya raya, yang bahkan saudara, ya, kayaannya itu berlimpah-limpah. Ya, apakah masih ada, saudara? Ya, menurut saudara siapa lagi? Apakah ada yang lain? Oh, ada yang menulis Bapak Abraham. Ya, memang saudara, Bapak Abraham itu kaya raya. Bahkan kekayaannya memberkati bangsa-bangsa. Yes. Ya, apakah masih ada, saudara? Siapa lagi? Atau menurut saudara siapa pribadi orang yang paling kaya? Ya. Nah, kalau saudara menyebutkan nama-nama itu, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat kaya. Tetapi dalam sejarah kehidupan manusia, saudara, ya, kalau saudara tulis Yesus, Yesus itu Tuhan, ya, saudara. Ya, ini kita lagi bicara manusia. Nah, dalam sejarah kehidupan manusia, saudara, tidak ada yang bisa melampaui dan tidak akan pernah melampaui kekayaan sepasang suami istri bernama Adam dan Hawa. Satu bumi, saudara, kekayaannya. Jadi kalau ada istilah bumi milik kita berdua, itu benar-benar terjadi pada Adam dan Hawa. Dan bahkan kekayaannya bukan cuma secara fisik, tetapi juga secara rohani, face to face.
jalan-jalan bersama Allah di taman, saudara. Secara holistik tidak akan ada manusia lain yang melampaui kekayaan Adam dan Hawa. Dan bahkan saudara, Yesus sendiri ya mengajarkan ini supaya kita mengerti kebenaran ini, bahwa Allah sudah menyampaikan kepada mereka semuanya, segalanya. Semua yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan kecuali satu, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Saudara perhatikan, sudah sedemikian kaya rayanya, sudah sedemikian melimpahnya, bahkan sedemikian holistiknya. Tetap saja manusia, kalau tidak belajar, kalau tidak melatih hatinya, tetap tidak konten, saudara. Tetap tidak merasa cukup. Sehingga buah yang satu itu tetap buah terlarang itu dimakan. Dan itu artinya apa, saudara? Discontentment is the beginning, is the cause of sin. Rasa tidak cukup ini, rasa tidak puas ini yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Makanya saudara, kalau kita teruskan, lanjutkan apa yang Yesus ajarkan di Matius 6 ini, saudara. Makanya Yesus lanjutkan, jangan kamu kumpulin harta di bumi, kumpulkanlah harta di sorga. Jangan kamu khawatir. Dan seterusnya, saudara. Karena Yesus menghendaki untuk kita punya rasa konten. Cukup. Tuhan sudah penuhi kebutuhan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memelihara saya. Saudara, kebenaran ini sedemikian real. Saya pribadi, saudara, mengalami kebenaran ini bahkan terus-menerus, bukan hanya sejak saya mengerti kebenaran ini, tetapi juga, saudara, di dalam dinamika kehidupan, ya, beberapa saat yang lalu, saudara, saya mengalami di mana saya saya melewatkan satu kesempatan atau satu tindakan yang saya tahu ketika saya memilih keputusan yang kalau saya lakukan itu, maka saya akan beroleh hasil yang besar, saudara. Maka saya akan, wow, hari ini sudah mendapatkan satu ya keuntungan yang berlimpah-limpah. Dan sejujurnya, saudara, dalam hal ini, di sini saya mau mengakui dosa, saudara. Saya sempat mengalami bahwa, aduh, sayang banget. Aduh, kalau saya lakukan itu, ya, sekarang saya sudah punya melakukan, dan seterusnya, ya, saya membayangkan betapa bahagianya saya, betapa saya, wow, punya ya sesuatu yang lebih daripada yang ada pada saya hari ini, yang Tuhan sudah berkati saya. Ada berkat ekstra dan seterusnya. Dan saya sudah membayangkan kalau seandainya waktu itu saya melakukan itu, sekarang saya sudah bisa begini, bisa begitu, saya bisa lakukan ini, lakukan itu, dan seterusnya. Dan secara saya tidak sadari, saudara, saya sudah jatuh di dalam discontentment. Saya sudah tidak lagi mensyukuri dan betul-betul menghargai apa yang sudah Allah sediakan bagi saya. Dan ketika, singkat cerita, sudah Roh Kudus menemplak saya. Dan saya bersyukur, ya, rekan pemimpin dan juga penatua ya memberi saya kesempatan untuk kita bisa saling membangun untuk berbagi kebenaran ini, saudara. Dan ketika saya kembali mereview kebenaran ini, Roh Kudus menemplak saya, saudara, dan saya bertobat. Saudara, yang tadinya saya merasa bahwa
Aduh, itu mestinya bagian saya. Aduh, itu mestinya hak saya. Aduh, itu mestinya gampang sekali untuk saya miliki, untuk saya peroleh. Tetapi saudara, bukan itu yang Allah kehendaki. Apakah saudara pernah mengalami seperti apa yang saya alami, saudara? Mari saya ajak setiap kita menangkap apa yang Yesus ajarkan ini, supaya kita boleh hidup seturut dengan kehendak. Baik. Dan selanjutnya, saudara, Yesus mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, saudara, Yesus mengajarkan untuk kita mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita semua berutang pada Allah. Dan karena dosa ini, saudara, kita tidak layak bagi Allah. Apalagi untuk Allah mendengarkan doa kita. Saudara tahu, yang sepatutnya kita terima bukan kita didengarkan doa kita, tetapi kita sepatutnya mati. Itulah yang pantas bagi firman Allah yang menetapkan demikian. Dan itu sebabnya Yesus mengajarkan untuk kita minta anugerah Allah, yaitu penghapusan utang dosa-dosa kita. Dan untuk Allah mendengarkan doa kita, ampunilah kami, ya Bapa. Dan kebutuhan utama kita ini, yaitu kita diampuni. Karena Allah Maha Pengampun, saudara. Dan inti pengampunan adalah kita dilepaskan dari utang dosa-dosa kita. Kita minta Allah merilis, Allah menghapuskan utang kita. Allah melepaskan kita dari utang kita kepada maut. Bahwa kita seharusnya mati. Tetapi kita minta, Allah ampuni saya, lepaskan saya dari utang-utang dosa saya. Nah, saudara, tetapi Yesus juga melanjutkan dengan kata seperti. Kata seperti ini penting, saudara, karena itu artinya keputusan kita mengampuni, ya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, adalah salah satu syarat untuk kita diampuni. Perhatikan, saudara, ya, kasih Allah tidak bersyarat. Itulah kasih agape. Tetapi dengar firman Tuhan mengajarkan pengampunan Allah bersyarat. Ya, kita diampuni atas dasar kematian Yesus di salib. Kita sudah ditebus. Dan itu bagian Allah, saudara. Bagian kita, syaratnya adalah kita harus mengaku dosa kita. Kita harus bertobat. Dan yang ketiga, kita harus mengambil keputusan melepaskan utang-utang dari orang-orang, utang kesalahan, utang pelanggaran, utang tindakan-tindakan yang melukai hati kita pada orang-orang yang bersalah pada kita. Dan ini sedemikian prinsip. Sampai Yesus ajarkan kita untuk kita berdoa seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu artinya anugerah pengampunan dari Allah yang memberi kita kesanggupan untuk mengampuni dan berbuat baik pada orang yang bersalah pada kita. Dan keputusan kita mengampuni pada orang yang bersalah pada kita ini yang menjadi salah satu bagian kita untuk memenuhi syarat kita memperoleh ampunan dari Allah. Dan saudara, Yesus mengajarkan ini karena Yesus Maha Pengampun. Bapa adalah pribadi pengampun.
Ketika kita mempraktekkan ini, saudara, maka kita akan terus bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Saat kita mengampuni. Dan ini sedemikian penting sampai-sampai, saudara. Ini adalah satu-satunya permintaan yang Yesus beri notabene. Saudara tahu kalau ada artikel atau tulisan atau pesan, di bagian bawahnya ada NB, notabene, saudara. Itu artinya ada catatan tambahan. Ada hal yang penting yang menjelaskan bagian ini. Di ayat 14 dan 15, Yesus menjelaskan setelah kata amin, ya saudara. Karena itu berdoalah demikian, lalu amin. Karena jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga juga tidak mengampuni kamu. Dan jikalau kamu mengampuni, Bapamu di sorga juga mengampuni kamu. Wow. Saudara, jadi Yesus sedang mengajarkan kamu berdoa, tetapi di dalam hatimu kamu menyimpan kesalahan orang lain. Kamu belum bereskan. Kamu menyimpan dendam. Kamu menyimpan kepahitan. Bukan begitu cara berdoa yang benar. Bukan begitu cara hidup yang benar. Jadi melalui doa Bapa kami, doa yang Yesus ajarkan sebetulnya, saudara, Yesus sedang mengajarkan bahwa doa kita sepatutnya, sewajarnya mengalir dari sikap hati yang benar melalui cara hidup kita yang sesuai dengan kehendak Allah hari lepas. Jadi hidup kita oleh anugerah Allah menjalani hidup dengan benar, itu yang menjadikan kita sebagai orang yang benar oleh anugerah Allah, sehingga kita berdoa dengan benar. Dan itu akan mengevaluasi hati kita, akan menjagai hidup kita, untuk kita terus-menerus kontemplasi, untuk kita terus-menerus memeriksa hati kita, pikiran kita, hidup kita. Apakah saya sudah hidup dengan sesuai kehendak Allah? Dan saudara, permintaan yang terakhir, ke-6, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, Yesus mengajarkan untuk kita mengakui, nah ini penting, saudara. Yesus ajarin, kita tuh otentik, kita ini telanjang di hadapan Allah. Oh, kita ini vulnerable. Kita ini rentan. Kita ini mudah sekali jatuh di dalam pencobaan. Kita ini mungkin, kita ini punya potensi untuk jatuh di dalam dosa. Inilah, saudara, sikap hati yang dikehendaki Allah, yaitu telanjang di hadapan Allah. Tuhan, saya rentan, saya rawan sekali untuk jatuh. Dan Yesus ajarkan ini bukan dua permintaan, tetapi satu. Terdiri dalam dua bagian. Yesus ajarkan untuk jangan membawa kami dan lepaskanlah kami. Dan dari permintaan ini menandakan bahwa kita mengakui kita ini punya kecenderungan menyimpang. Kita ini bisa sesat. Kita ini bisa salah. Dan karena dosa warisan itu secara bawaan, ya, kita bisa tertarik pada daya pikat dosa. Ini yang disebut oleh Paulus di dalam kitab Roma, indwelling sin, dosa yang berdiam di dalam aku. Kita bahwa saya mungkin jatuh dalam dosa. Yesus berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan melalui pengakuan ini, kita sedang mengakui bahwa kita butuh juru selamat. Kita butuh the deliverer, pelepas kita.
Dan saudara, mari kita masuk dalam bagian yang pertama. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yesus mengajarkan untuk kita bergantung pada perlindungan Allah dari situasi kondisi yang membujuk kita, yang menyeret kita, yang memberi umpan kepada kita untuk kita jatuh pada kejahatan. Kata pencobaan di sini adalah peirasmos. Itu adalah kata yang bisa punya dua makna, saudara. Yaitu, ya ini di dalam bahasa Indonesia itu pencobaan, temptation, saudara. Atau yang kedua, ujian, yaitu trials. Apa itu pencobaan? Temptation adalah hal-hal yang kita alami di mana, saudara, iblis membujuk kita. Si jahat itu mencoba memikat kita untuk kita jatuh di dalam dosa, melakukan kejahatan. Apa itu kejahatan? Kejahatan adalah setiap tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang melanggar hukum-hukum Allah. Nah, apa itu ujian? Ujian adalah, saudara, satu situasi kondisi yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, di mana kita menghadapi ternyata ada kesulitan, ada kesukaran, ada tantangan besar, ada penghalang di dalam kita menjalani hidup kita. Nah, firman Tuhan menjelaskan bahwa pencobaan itu tidak datang dari Allah, karena Allah tidak mencobai siapapun. Iblislah yang mencobai kita, saudara. Yang Allah lakukan adalah Allah punya kedaulatan, punya kuasa untuk mengizinkan iblis mencobai kita. Nah, Yesus mengajarkan permintaan ini untuk kita meminta kepada Allah, untuk Allah tidak mengizinkan ujian itu terlalu berat. Sampai akhirnya kita jadi jatuh, saudara. Dan kita sedang meminta Allah di dalam kedaulatannya untuk Allah akan melindungi kita. Pada saat kita dibujuk, kita dipikat kepada dosa, kita minta perlindungan Allah. Ini artinya kita sedang mengekspresikan ketergantungan kita kepada perlindungan Allah. Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa pencobaan itu tidak datang dari Allah, tapi dari hawa nafsu kita sendiri. Nah, kalau demikian, saudara, itu artinya kita tahu bahwa kita pasti mengalami pencobaan. Sedangkan Yesus saja selama hidup di bumi ini, Yesus sendiri dicobai oleh iblis, saudara, bahkan sampai 3 kali. Tetapi kenapa Yesus mengajarkan kita untuk minta kepada jangan bawa kami ke dalam pencobaan? Karena Yesus sendiri mempraktekkan doa ini. Di mana? Di Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendak, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Saudara perhatikan, Yesus tahu bahwa dia harus dan dia pasti akan minum cawan ini. Dia pasti harus naik ke Golgota. Dia harus menjadi penebus umat manusia. Tetapi Yesus berdoa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu. Itu artinya Yesus sedang memberi teladan kepada kita, saudara. Walaupun kita tahu bahwa kita pasti akan mengalami pencobaan. Tetapi kenapa Yesus ajarin jangan membawa kami ke dalam pencobaannya, Bapak? Itu artinya Yesus sedang memberi teladan kepada kita. Itu sebagai ekspresi ketergantungan total kita, bahwa kita mengandalkan Allah, bahwa kita berharap kepada Allah, bahwa kita sungguh-sungguh, Tuhan, aku bersandar kepadamu, Bapa. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Dan kita percaya Bapa menyediakan jalan keluar atas setiap pencobaan. Dan apa maksudnya jalan keluar itu? Jalan keluar itu adalah Yesus sendiri. Karena Yesus berkata, akulah jalan.
Biar Roh Kudus yang menginspirasikan, membukakan, menanamkan kebenaran ini di dalam setiap hati dan pikiran kita. Dan yang terakhir, saudara, Yesus mengajarkan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus mengajarkan untuk kita bergantung pada pembebasan Allah dari dosa, dari kejahatan dunia ini, termasuk dari iblis. Kita sedang meminta Allah memberi kita kekuatan untuk menghindari kejahatan dan melawan iblis. Untuk melepaskan kita dari perangkap, jebakan, kelicikan dari si iblis. Dan kita minta Allah menjagai kita untuk kudus sebagai anaknya melalui perpetual deliverance, pembebasan terus-menerus. Lepaskanlah kami ya Bapak daripada yang jahat. Nah, dalam hal ini, cara melepaskan kita daripada yang jahat, kita perlu mengerti bahwa firman Tuhan mengajarkan ada dua caranya. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan untuk kita lawan si jahat itu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, tetapi saudara, ada cara yang kedua, yaitu kita harus menghindar dari pencobaan, bukan dilawan, saudara. Khususnya dalam hal dosa seksual. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita punya strategi yang berbeda dalam hal dosa seksual. Yaitu kita harus menghindar, kita harus menjauh, kita harus melarikan diri dari pencobaan dosa seksual. Supaya kita bisa lepas daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biar Roh Kudus yang terus membukakan kebenaran ini di dalam hati dan pikiran kita. Demikian firman Allah. Sampai di sini saya serahkan kepada Pak Budiman. Silakan, Pak. Ya, Pak Elcid, terima kasih. Wah, ini seru sekali ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Malah bagusnya ini dibelah lagi nih harusnya untuk Sabtu depan nih, Pak Elcid. Karena tadi di bagian pertama aja mengenai rasa cukup, itu di situ saya kira ada banyak anak-anak Tuhan termasuk saya jatuh gitu loh. Ya, saya tadi pada saat Pak Elcid menjelaskan semua itu, saya ingat satu ayat di dalam Amsal 30 ayat 7 ya. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makananku yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, itu hal yang sungguh seringkali terjadi dalam kehidupan kita ya, Pak Elcid dan Bapak Ibu semua ya. Rasa cukup. Tadi Pak Elcid sampaikan bahwa ya segalanya itu datang dari Allah. Oke, itu masuklah itu secara logika masuk. Segala memang datang dari Allah gitu ya. Kita sebagai orang-orang percaya tentu percaya hal ini. Tetapi yang kedua, mengenai segalanya itu adalah milik Allah. Nah, seringkali orang-orang Kristen termasuk saya pada waktu yang lalu itu ternyata nggak sesuai dengan fakta ini, nggak sesuai dengan apa yang Pak Elcid sampaikan gitu. Mungkin Bapak Ibu semua juga di sini mungkin ada juga yang mengalami. Kita merasa bahwa uang atau harta, semua rumah, mobil, motor, dan lain sebagainya adalah milik Tuhan. Tetapi kalau mobil kita kesenggol, yang marah siapa? Kalau kita berinvestasi, ya sekarang ini banyak investasi yang bodong. Lalu pernah ada jemaat menyampaikan di dalam satu grup, gereja kurang memberikan informasi, kurang menyampaikan mengenai investasi. Saya langsung samber aja orang itu, saya bilang, gereja sudah cukup memberikan informasi mengenai investasi.
Tetapi masalahnya adalah orang-orang yang berinvestasi, ya mereka merasa bahwa mereka berdoa itu milik Tuhan, tapi mereka itu pakai untuk kepentingan mereka sendiri, dan mereka begitu investasi bodong itu kemakan miliaran rupiah, mereka diem, minta ampun sama Tuhan. Tetapi begitu ada investasi yang lain, mereka pasti pakai lagi. Makanya nggak heran berapa 2-3 minggu lalu di surat kabar ada waktu investasi kripto jatuh, ada 8 orang yang bunuh diri. Itu yang terdaftar ya. Ya mungkin yang nggak terdaftar bunuh diri ada puluhan orang. Yang jangan ada orang Kristen di situ, Pak Elcid. Jadi saya ingin bertanya begini, sebelum Bapak Ibu bertanya nanti bisa unmute langsung ya. Kita masih ada punya waktu sekitar 15-20 menit. Ini bagaimana sih menyadarkan orang-orang Kristen ini mengenai yang doa Bapa kami ini memang powerful sekali. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tapi ternyata nggak begitu kenyataannya, Pak Elcid. Jadi gimana Pak Elcid menyadarkan orang-orang Kristen yang ini, bahkan ada banyak, ya maaf ya, bukan saya menghakimi, ada pendeta-pendeta yang sampai sekarang juga masih berinvestasi dan begitu hilang, bisa puluhan miliar. Kalau pendeta-pendeta mungkin bukan jutaan, udah puluhan miliar, hilang juga diem aja gitu loh. Padahal mereka bertanya kepada Roh Kudus. Itu Pak Elcid, thank you. Yes. Ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan mengajarkan untuk kita bisa konten, saudara, itu hasil dari keputusan. Dan kita harus belajar. Paulus berkata, aku telah belajar. Perhatikan saudara, Paulus aja belajar saudara. Sekali berPaulus untuk mencukupkan diri, untuk konten, itu harus belajar. Itu artinya apa? Memang dibutuhkan kesungguhan hati. Dibutuhkan kasih karunia Allah. Dibutuhkan proses. Dan saudara, ini adalah pembelajaran yang terus-menerus. Secara jujur, saya juga mengaku kepada kita semua di sini bahwa barusan, ya, baru-baru ini juga terjadi bahwa saya juga bisa jatuh di dalam discontentment, saudara. Kenapa? Karena, saudara, discontentment is the mother of sin. Rasa tidak puas ini yang menjadi ibu dari dosa. Ya, saudara, masih ingat firman Tuhan ajarkan? Cinta uang adalah akar dari segala dosa. Itu cinta uang. Cinta uang pada dasarnya adalah karena saya tidak konten. Saya tidak menyadari bahwa Allah lah yang memenuhi kebutuhan saya. Dan saya percaya bahwa Allah sudah mencukupi kebutuhan saya, memelihara saya, dan saya mensyukurinya. Nah, jadi, saudara, itulah sebabnya, saudara. Ketika Roh Kudus menemplak kita, Roh Kudus membukakan kebenaran ini, mari saya ajak untuk kita bersama-sama belajar contentment ini, saudara. Belajar untuk betul-betul bersyukur. Saya bisa makan. Saya bisa tercukupi kebutuhan saya dan keluarga saya. Itu yang Allah kehendaki. Nah, sekarang pertanyaannya, emangnya ada standar yang disebut cukup, saudara? Bolehkah saudara tulis di dalam chat? Menurut saudara ada nggak standar cukup itu? Oh, kalau udah terpenuhi ini, poin ini, dan seterusnya ini dan itu, berarti cukup. Apakah saudara boleh tulis di dalam chat? Adakah standar yang disebut cukup? Ya, kalau saya sudah, contoh ya, saya sudah ada rumah, ya, walaupun masih nyicil, tapi rumah sendiri ya Pak, itu berarti cukup. Atau, oh ya kalau saya sudah ada rumah dan juga ada kendaraan lah Pak. Masa hujan-hujanan, ada lah untuk kita, ya, mau misalnya lagi pergi, nggak usah yang mewah-mewah, mobil standar aja. Tapi kalau ada rumah, ada mobil, itu berarti cukup. Coba, menurut saudara, adakah yang disebut standar cukup? Silakan saudara tulis di dalam chat. Ya. Oh, apakah tidak ada? Ya, karena nggak ada orang cukup dengan poin-poin ini terpenuhi cukup, ya, atau ada? Ya, silakan saudara boleh tulis. Ada?
Saudara, standar memenuhi poin-poin ini cukup? Ya, bisakah saudara tulis di dalam chat? Ya, ada yang memungkinkan bisa menulis? Atau bahkan saudara bisa unmute dan saudara bisa jawab. Ya, ya, saudara, firman Tuhan mengajarkan ya ada saudara standar cukup itu. Di dalam kitab Timotius, saudara, ya pasal 6 itu diajarkan jikalau ada makanan dan pakaian itu sudah cukup. Saudara, jadi standar yang disebut cukup itu adalah pangan dan sandang. Dan firman Tuhan mengajarkan kalau kita ini bisa makan dan bisa ada pakaian, itu artinya sudah cukup standar Allah. Dan kita patut bersyukur akan hal itu. Dan kalau kita mengalami ini, tahu nggak, saudara, hidup kita akan berlimpah, nggak habis-habis. Tuhan, terima kasih, saya nggak layak, Tuhan. Tuhan yang penuhi kebutuhan saya pakai. Dan itu yang Yesus sebut berbahagia. Nah, ketika kita membahas ini, saudara, saya pernah mendapat pertanyaan, oh kalau gitu Pak, apakah berarti kalau kita sudah ada makanan dan pakaian, ya sudah kita berarti nggak usah kerja lebih lanjut. Berarti kita nggak usah nabung, apakah kita berarti nggak usah punya rencana untuk kita beli rumah, untuk kita cicil, ya KPR, ataukah kita nggak perlu untuk ya masuk ke dalam kebutuhan yang selanjutnya? Nah, saudara, penting sekali untuk kita menangkap isi hati Yesus. Bahwa yang Yesus ajarkan adalah kualitas contentment, saudara. Merasa cukup. Tetapi Yesus tidak mengajarkan sikap hati yang complacent. Apa itu complacent? Complacent itu puas diri. Artinya gini, ya saya sudah ada ini, ada itu, ada makanan, ya sudah, berarti saya sekarang sudah bisa santai-santai. Saya sudah bisa nikmati hidup. Apapun kondisi kita, Yesus tidak mengajarkan untuk kita complacent. Apa itu sikap hati yang complacent? Itulah sikap hati orang kaya yang bodoh. Hai jiwaku, tenanglah. Ada padamu banyak persediaan. Bersenang-senanglah. Nah, justru sikap hati complacent itu ditentang oleh Yesus. Dan Yesus sebut itu bodoh. Loh, kalau begitu, ternyata Tuhan memberkati kita dengan makanan dan pakaian, dan masih ada surplus. Nah, Allah menghendaki untuk kita membangun hidup kita untuk memenuhi kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan di dalam memenuhi kehendak Allah sesuai panggilan itu, ada bagian di mana kita harus belajar, kita harus sekolah, dan dibutuhkan biaya. Disitulah kita membutuhkan biaya dan kita perlu lebih lanjut, saudara. Ada bagian di mana Allah memerintahkan kita memberi, untuk kita memberkati orang lain. Disitulah bagian berkat Allah untuk kita menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Nah, ketika kita mengerti kebenaran ini, maka kita punya sikap hati yang benar untuk kita konten. Sekaligus kita juga bertumbuh di dalam resourcefulness untuk kita memanfaatkan dan memultiplikasi sumber daya yang Tuhan percayakan. 5 talenta menjadi 10 talenta. 2 talenta menjadi 4 talenta. Itu diajarkan oleh Yesus. Jadi satu sisi kita konten, tetapi di sisi lain kita juga punya sikap hati sebagai hamba yang setia. Untuk kita memultiplikasikan sumber daya yang Tuhan percayakan. Bukan dengan motif, bukan dengan sikap hati yang tamak. Bukan supaya sekedar saya menjadi kaya raya.
Bukan supaya saya menaruh rasa aman saya jadi semakin aman di dalam harta dan jumlah uang saya, tetapi dengan sikap hati di mana saya sebagai hamba, steward, saya melakukan bagian saya yang terbaik untuk mengelola dan memultiplikasi sumber daya yang Tuhan percayakan, supaya sumber daya ini bisa menjadi berkat, memenuhi kehendak Allah dan tujuan Allah di dalam hidup saya dan melalui hidup saya. Maka ketika kita mengerti kebenaran ini, saudara, di satu sisi secara pribadi kita konten, di sisi lain kita juga tetap berdaya upaya, tetap melakukan yang terbaik, bekerja keras, melakukan usaha bagian kita untuk kita bermultiplikasi. Demikian firman Tuhan. Ya, thank you Pak Elcid. Silahkan Bapak Ibu, yang mau bertanya langsung unmute saja. Bisa untuk 1-2 orang yang bertanya. Apakah ada? Ya, Pak Elcid, ini kalau tadi Pak Elcid sampaikan kan bahwa kita ini rentan ya, gitu ya tadi begitu ya Pak Elcid ya. Jadi seringkali mungkin seperti ayat tadi yang dari Amsal itu ya, jangan berikan kekayaan gitu ya pada saat kita udah mulai diberi berkat gitu, seolah-olah itu adalah berkat dari Tuhan dan kita lupa gitu ya, Yes, seperti itu. yes. Nah, Nah, demikian juga misalnya contoh pada saat kita tadi bagian-bagian yang lain gitu yang Pak Elcid sampaikan bahwa kayak contoh di dalam hal yang mengampuni gitu ya. Itu kan udah memang pasti gitu ya. Nah, seringkali kan kita melakukan doa Bapa Kami, contoh di MCD ini kan doa Bapa Kami setiap hari gitu ya. Tadi malam saya baru ketemu dengan seseorang gitu, saya sampaikan bahwa contoh karena dia Katolik, dia menyampaikan bahwa doa Bapa Kami itu bisa dia ulang-ulang gitu kan. Nah, saya bilang bisa di satu sisi itu kita bilang bahwa ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang lain. Kita dengan mudah mengatakan doa itu, tetapi padahal kita belum belum mengampuni gitu kan. Bisa seperti itu, jadi rentan banget ya. nah, jadi ada dua aspek di sini. Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu sebagai panduan, guidance cara hidup yang benar. Jadi ketika Yesus mengajarkan kita, kamu berdoa, minta kepada Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni, itu artinya Yesus lagi ajarin, hidup kamu tuh harus begitu. Untuk kamu menerima pengampunan Allah, salah satu syaratnya adalah kamu ampuni sesama kamu. Ini kedengarannya sederhana ya sudah. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, aduh Pak, saya nggak bisa ampuni dia. Nah, disinilah kita perlu untuk kita taat, melakukan kehendak Bapa yang Yesus ajarkan ini. Nah, aspek yang kedua adalah selain ini sebagai guidance, sebagai panduan cara hidup yang benar, ini adalah sebagai satu ekspresi dari kehidupan orang benar ketika kita memperoleh pembenaran dari Allah karena kita sudah didamaikan oleh Yesus, hubungan kita dengan Bapa sudah dipulihkan, maka kita menjadi orang benar, kita beroleh kasih karunia untuk kita menerima pengampunan dan kita mengampuni sesama kita, maka doa ini mengalir dari kehidupan cara hidup kita yang benar. Nah, jadi dua aspek ini makanya saudara, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bukan cuma mengucapkan ya, tapi ketika kita menghayati, ketika kita menjadikan doa Bapa kami sebagai naskah hidup orang benar. Oh, demikian ini. Maka doa Bapa kami itu menjadi hal yang terus-menerus kita apresiasi. Dan bahkan
kita tidak harus selalu menggunakan kata-kata verbal dengan artinya baku seperti apa yang demikian diajarkan Matius 6 ayat 9 sampai 13. Tetapi dengan kebenaran, yaitu pola yang Roh Kudus sudah bukakan kepada kita, kita bisa berekspresi secara kreatif untuk mengungkapkan doa dari hati kita dengan dasar kebenaran yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Nah, sebenarnya itulah yang menjadi tantangan bagi kita ya ke depan untuk kita menikmati perjalanan kita dengan Tuhan, untuk kita mengekspresikan doa kita dengan ekspresi secara pribadi, tidak harus selalu dengan kata-kata baku di dalam doa Bapa kami, ya. Kita bisa mengekspresikan itu dengan kata-kata kita sendiri di dalam koridor kebenaran yang Yesus ajarkan. Jadi, selamat menikmati perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan di dalam doa kita. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Elcit, ini seru sekali. Jadi Bapak Ibu yang nanti mungkin perlu ya mendengar ulang, melihat ulang, bisa langsung nanti buka ya hari ini di channel YouTube Discipleship ID. Nah, bisa melihat seri 1 dan seri doa mengenai doa Bapa kami. Ya, kita akan tutup pertemuan pagi hari ini karena sudah jam 8, ya kita akan berdoa. Bapak bersyukur, terima kasih untuk Sabtu lalu dan Sabtu ini kami boleh belajar mengenai apa yang disampaikan Pak Elcit mengenai doa yang Engkau ajarkan sendiri Tuhan, yang kami lakukan setiap hari di Mesbah Koramdio ini, yakni doa Bapa kami. Biarlah sungguh melalui 2 kali Sabtu pengajaran ini kami makin mengerti akan 3 hal. Yang pertama Tuhan, akan tujuan pusat kami dengan doa-doa kami hanya kepada Engkau untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Juga untuk kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan, bukan hanya kebutuhan sandang dan pangan kami, tetapi kebutuhan kami untuk mengampuni juga orang-orang lain yang bersalah kepada kami Tuhan. Berikan hati kami yang lapang, hati kami yang rela untuk mengikuti Tuhan segala jalan-jalan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menjauhkan kami dari segala cobaan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, secara manusia kami rentan Tuhan. Kami hanya bisa kuat kalau kami ada bersama-sama dengan Engkau. Kami hanya kuat pada saat kami melekat kepada Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pak Elcit Basri bersama istri dan anak-anaknya. Berkati dalam setiap usaha bisnis pekerjaannya Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Dengan pelayanannya juga dibuat Tuhan berhasil. Dan kiranya kami semua juga yang hadir pagi hari ini Tuhan, Kau memberkati kami dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga kami, dalam apapun setiap yang kami lakukan, tujuannya hanya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semua kepada Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin.